Kira-kira kalau pengen produksi konten, mendingan ambil yang mana ya? DJI Osmo Pocket 4P atau sebuah iPhone? Halo semuanya, selamat datang di channel S Media dengan gue Erwin, dan pada video kali ini gue pengen coba bandingin kira-kira mana pilihan yang lebih tepat kalau kalian mulai mempertimbangkan kamera buat produksi konten. Apakah sebuah DJI Osmo Pocket 4P atau sebuah iPhone di jajaran Pro-nya? Di sini kita displaynya pakai iPhone 15 Pro, tapi ini pembahasannya berlaku sebenarnya untuk 15 Pro, 16 Pro, 17 Pro gitu ya. Jadi ya kita ada beberapa testing-testing juga di seri Pro yang lebih jauhnya, cuman karena barangnya udah nggak ada di sini ya kita pakai displaynya ini dulu aja. Tapi memang sebenarnya kedua device ini itu punya fungsi tujuan yang sangat berbeda. iPhone adalah sebuah smartphone gitu ya yang bisa dipakai untuk banyak hal, bahkan kalian bersosial medianya juga pakai iPhone sendiri gitu, untuk editingnya juga bisa. Itu hal-hal yang nggak bisa dilakukan di sebuah kamera gitu ya, DJI Osmo Pocket 4P. Tapi tetap ini menurut gua adalah pembahasan yang cukup menarik karena memang banyak juga dari kalian yang meminta pembahasan ini. So kita akan coba untuk bandingin berbagai poin-poin yang menurut gue cukup penting untuk jadi bahan pertimbangan kalian. Pertama, dari segi portabilitas, dimana kalau kemarin kita adu Pocket 4P itu dengan si mirrorless gitu ya, jajaran mirrorless, dia jelas jauh lebih portable. Tapi ketika sekarang kita bandingkannya dengan sebuah iPhone, ya jauh banget gitu. Dari segi portabilitas jauh lebih enak untuk kalian pakai iPhone. Karena ya dia gepeng gitu kan, dan kalian biasa untuk bawa-bawa langsung tinggal dikantongin doang. Dan untuk sebuah kamera, gue cukup ini berdasarkan pengalaman pribadi, walaupun kamera kecil-kecil, gue juga suka bawa si Osmo Pocket 4 ini, bahkan bawa DJI Osmo Nano yang lebih kecil lagi. Tapi kamera tuh suka ketinggalan gitu ya. Jadi kita udah rencana-rencana mau bikin konten, mau bikin ambil-ambil shot, kameranya ketinggalan. Tapi kalau HP, kalau sebuah iPhone gitu ya, ya udah otomatis pasti kebawa gitu. Kalau rasanya hilang aja dari kantong kita tuh rasanya langsung gelisah gitu kan. Jadi kalau kita berbicara soal portabilitas, di sini jelas Osmo Pocket 4P itu kehajar abis sama sebuah iPhone. Lalu yang kedua adalah perbandingan dari segi ukuran sensor. Nah, di sini baru si DJI Osmo Pocket 4P itu jelas menang telak dibandingkan sebuah iPhone. Dimana iPhone walaupun dia kameranya ada 3 ya untuk seri Pro gitu kan, tapi sensornya kecil-kecil banget, dan memang kalau kita berbicara soal data cahaya yang ditangkap otomatis akan berbeda. Nggak berbohong gitu ya kalau kita berbicara soal ukuran sensor. Di Osmo Pocket 4P dia bawa sensor utamanya sendiri itu udah 1 inch gitu kan, dengan kemampuan pengambilan data cahaya yang bener-bener gokil. Nanti gua akan bahas lagi pas kita bahas dari segi log profile-nya. Tapi ya dia bawa 2, dan yang salah satunya untuk yang telenya. Tadi yang mainnya dia 1 inch, dan untuk yang telenya itu 1/1.3 inch, which is cukup gede juga. Itu adalah sensor yang cukup common, biasa digunakan di kamera-kamera yang dibawa sama drone atau kamera-kamera action cam gitu ya. Sedangkan kalau di iPhone yang sensor paling gedenya itu otomatis di main kameranya aja, yang mungkin untuk beberapa orang yang gambarnya paling boring juga gitu. Tapi ya kalau kita lihat nggak cuma dari sensor aja ya, mungkin dari sensor juga udah kalah telak, tapi ya kita bisa lihat dari segi engineering lensanya pun, kalau untuk iPhone karena ukurannya sangat tipis, dia punya limitasi yang sangat terbatas untuk developing the whole image quality-nya dari bagaimana mereka mengengineer lensanya. Sedangkan kita punya ruang yang lebih untuk di Pocket 4P ini, karena kalian bisa lihat ya, bagian kameranya aja itu terbilang cukup besar gitu. Jadi untuk mereka bereksperimen dengan lensa-lensanya, menurut gue bakal lebih punya keleluasaan. Dan itu memang terbukti juga kalau kita lihat dari hasil-hasilnya yang dihasilkan sama Pocket 4P ini. Terasa lebih natural, bokeh-bokehnya lebih dalam gitu ya, dibandingkan kita menggunakan sebuah iPhone. Sama kalau kita berbicara soal low light, sensor ini juga berpengaruh banget ya. Dengan ukuran yang lebih besar, low light-nya lebih bagus. Belum lagi, iPhone itu kan dengan sensornya kecil dan dia sensornya fix gitu kan, dia sangat bergantung sama digital stabilization gitu. Jadi kalau misalkan kalian di kondisi low light, itu mulai berantakan banget gambarnya. Sedangkan karena di sini udah built-in gimbal, which is di poin soal stabilisasi juga membuatnya sangat-sangat menang, dan low light-nya juga kebantu gitu. Karena dia bisa menggunakan shutter speed yang tetap lambat, sensornya juga lumayan gede, dapat cahaya yang lebih oke. Jadi secara overall sebenarnya kalau kita berbicara dari kualitas gambar, ya Osmo Pocket 4P itu akan lebih leluasa dengan spek kamera yang lebih tinggi. Lalu dari segi warna, ini seru karena keduanya membawa lock profile, dan keduanya membawa lock profile yang benar-benar proper. Kalau kita berbicara Osmo Pocket
4P, dia membawa itu ada D-Lock dan juga sekarang dia ada D-Lock 2. Yang itu akan memanfaatkan sensor utamanya untuk lebih di-push lebih maksimal lagi. Jadi kalau kalian nonton review kita seputar Osmo Pocket 4P ini, dia untuk di main kameranya kalau kalian pakai D-Lock 2, itu dia up to 17 stop atau 17 stop dynamic range, which is dapat data di highlight dan di shadow itu cakep banget, nggak clipping gitu ya. Dan menurut gua ya itu jadi salah satu poin besar juga gitu yang membuatnya makin terasa kayak sebuah kamera profesional. Tapi nggak kalah, iPhone juga punya lock profile, mereka udah punya dari Apple Lock. Dan kalau kalian pakai yang 17 Pro, mereka juga bawa Apple Lock 2. Tapi gue Apple Lock 2 sih nggak terlalu explore, sempet coba-cobain, perbedaannya nggak terlalu jauh. Tapi Apple Lock aja itu juga sebenarnya udah cakep banget. Dan kalau kalian pakai 15 Pro ke atas, 15 Pro, 16 Pro, 17 Pro, kalian manfaatin si Apple Lock-nya, kalian bisa dapat warna yang bener-bener gila juga, kayak kamera profesional. Cuman, memang untuk iPhone sendiri, kalian akan bergantung pada kondisi-kondisi yang cahayanya cukup banyak. Karena tadi dia terbatas di stabilisasinya harus pakai shutter speed tinggi dan dia juga terbatas di ukuran sensornya yang memang secara signifikan lebih kecil. Dan kalau kalian pakai DJI ataupun pakai iPhone itu kan balik lagi dua-duanya ada locknya, ada D-Lock, di sini ada Apple Lock. Kita sama-sama punya lootnya yang kalian bisa cek di stdigital.id atau kalian tinggal klik aja, gua kasih mungkin cards di situ biar kalian bisa main ke sana. Siapa tahu cocok buat kalian kalau pengen ngasilin gambar yang lebih maksimal lagi dari kamera DJI atau dari iPhone kalian. Lalu selanjutnya yang cukup menarik juga buat dibahas adalah perbandingan dari segi slow motionnya. Nah, slow motionnya kalau kita berbicara Osmo Pocket 4P, sebenarnya gue suka karena dia kayaknya mulai membawa tren di mana nantinya kedepannya kamera itu bakal bawa slow mo 4K 240 frame per second. Dan gue sangat suka. Yang Pocket 4 biasa, bukan yang 4P juga itu setahu gue bisa 4K 240 frame per second. Dimana kebanyakan kamera-kamera itu 4K-nya 120p gitu ya. Dan ketika dia dikali 2 ke 240, gue sih merasakan perbedaan yang cukup signifikan dan gue suka banget. Tapi ada kekurangan juga untuk slow-mo-nya di sini karena dia tidak bisa menggunakan D-Lock-nya. Jadi D-Lock-nya khusus untuk di video-video biasa, sedangkan di mode slow-mo dia nggak bisa pakai D-Lock. Walaupun warnanya menurut gue udah cukup oke, tapi gue tetap lebih mengapresiasi kalau misalkan bisa pakai D-Lock dan kita bisa lebih fleksibel lagi untuk ngatur warnanya. Dimana hal tersebut bisa dilakukan di iPhone. Tapi untuk 15 Pro belum bisa ya. Start 16 Pro, 17 Pro kalian bisa ngerekam 4K 120p. Emang belum 240, tapi 4K-nya ini di 120p untuk sebuah iPhone itu tetap lumayan gila dan mereka bisa pakai Apple Lock-nya, which is kekurangan yang tidak dibawa sama DJI. Jadi menarik, dari segi slow-mo ini masing-masing punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, tinggal kalian sesuaikan aja mana yang mungkin lebih tepat buat kalian. Lalu terakhir mungkin kalau kita berbicara soal ekosistem, kedua pilihan ini juga cukup menarik ya menurut gue, karena punya fitur yang secara ekosistem tuh jarang dibawa sama brand-brand lain gitu. Dan yang pertama mungkin kalau kita berbicara si Osmo Pocket 4P, kalau kita syuting gitu kan, kita butuh audio yang bagus, kita biasanya pakai mic wireless, dia punya ekosistem Osmo Audio, DJI Osmo Audio. Dimana kalau kalian pakai mic-nya DJI kayak yang gue pakai sekarang, cuman kita lagi nyambungnya ke kamera utama, tapi kalian bisa langsung konekin, kalian tinggal pairing aja ke si DJI-nya ini dan ya langsung masuk gitu, tanpa harus pakai receiver tambahan, tanpa harus pakai setup yang jadi lebih heboh lagi. Dan ya itu sangat membantu. Plus kalian juga bisa kalau kalian lagi syuting di luar, kameramen kalian tuh bisa pakai headset, bisa pakai headphone, tapi harus pakai yang USB-C gitu ya untuk preview audionya, which is itu mantap banget. Nah, di iPhone itu nggak kalah juga sebenarnya. Cuman memang kita kalau pakai iPhone sebelum-sebelumnya kalau kalian lihat ya, kita setupnya agak heboh. Kita pakein si Snapsys gitu kan, biar kita bisa record ke eksternal. Kita pakai SD card sama kita bisa tetap pakai mic wireless. Nah, di iPhone itu justru untuk monitoringnya dia native karena kita bisa nyambung ke AirPods dan itu delay-nya juga sangat-sangat minim. Jadi kita bisa syuting sambil mikrofon wireless itu, talentnya pakai mic gitu kan, dan mic-nya pakai USB-C. Cuman si kameramen itu bisa sambil preview audionya ketika si hostnya lagi ngomong gitu. Jadi itu bener-bener fitur yang ngebantu banget. Cuman perbedaannya di sini kalau dia
previewnya kalian harus pakai headset kabel, agak merepotkan. Mic-nya bisa langsung connect. Kalau di sini headsetnya bisa langsung connect gitu. Sedangkan kalian kalau mau pakai mic-nya kalian tetap harus pakai receiver lagi gitu. Jadi plus minus yang sangat 1:1 gitu ya. Jadi ya menurut gua dari segi ekosistem juga kedua pilihan ini kalau kalian pengen buat bikin konten gitu ya, keduanya punya poin yang sangat menarik. Nah, menurut gua antara kedua ini sebenarnya nggak ada pilihan yang paling tepat. Kalian mau ngambil yang manapun, kalian mau ngambil mungkin jajaran iPhone Pro Series, entah itu 15 Pro, 16 Pro, 17 Pro. Di bawah itu gue nggak recommended gitu ya. Jadi startnya paling minimal itu 15 Pro, 16 Pro, 17 Pro gitu kan. Atau kalian mau ngambil DJI Pocket Series, Pocket 4P, Pocket 4. Menurut gua keduanya adalah pilihan yang bagus. Cuman memang perlu diingat, kalau kalian pakai iPhone itu akan lebih cocok untuk kalian yang memang pengen satset gitu ya. Kalian dari shoot, kalian mungkin editing juga, sampai kalian uploadnya gitu, kalian mengoperasikan sosmednya itu dalam satu device. Itu bisa. Kalau kalian pakai Pocket, ini akan lebih cocok kalau memang kalian berfokus device ini hanya untuk produksinya aja. Dia punya apa ya? Cap visual yang lebih tinggi gitu ya. Dia punya kualitas visual yang jauh lebih bisa dieksplor lagi, lebih cakep, bokeh-bokehnya juga lebih bagus, rasa warnanya apalagi kalau kalian pakai D-Lock-nya gitu ya, rasanya bisa bener-bener rasa profesional. Tapi ya kalian harus editingnya di HP lagi ujung-ujungnya gitu ya. Di HP atau mungkin di laptop dan lain sebagainya. Jadi balik lagi, ini masalah penyesuaian dengan workflow kalian aja. Kalian yang lebih satset atau yang kayak kita juga biasanya punya workflow produksinya sendiri, ya menurut gua kalau di kondisi seperti itu Osmo Pocket 4P lebih menarik gitu. Karena balik lagi ya, untuk visual exploring-nya gitu kita bisa cobain banyak hal yang ya hanya ada di kamera yang diciptakan memang khusus untuk produksi gitu, bukan nyatu sama HP. Oke, paling itu aja sih sedikit pembahasan dari gua seputar DJI Osmo Pocket 4P versus iPhone gitu ya. Gimana menurut kalian? Mana yang lebih cocok buat kalian? Dan kalau kalian pengen start bikin konten, kira-kira kalian lebih pilih yang mana? Silahkan taruh pendapat kalian di kolom komentar karena siapa tahu bisa jadi pertimbangan juga buat teman-teman yang lain yang mungkin lagi kebingungan pengen ngambil yang mana. Oke, paling itu aja. Semoga bermanfaat. Gue Erwin, di belakang kamera ada Aska, dan jangan lupa untuk berkarya.